teman-teman yang udah order Kale Purple, siapin media tanam terbaiknya. Tuh cantik, insya Allah 2 minggu lagi saya mulai kirim, saya mulai paketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Soy di Bandung. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Di video kali ini tuh udah janji mau ngasih tahu cara perbanyak beberapa tanaman yang dijual di toko keluarga Soy. Nanti saya kasih contoh beberapa tanaman yang emang bener-bener banyak dari teman-teman yang minta buat cara perbanyaknya, cara merawatnya. Kayak rosemary, tuh udah ada si rosemary-nya. Masih banyak teman-teman yang gagal nanam rosemary. Terus pohon juga masih banyak juga dari teman-teman yang bingung pohon itu harus disimpan di tempat teduh apa harus gimana kan sih supaya tumbuh subur. Nah, tapi sebelum ngasih tahu itu ada hal yang lebih penting. Jadi di video kali ini itu mau ngasih tahu cara racikan media tanam ala keluarga Soy. Media tanam sama media semai. Nanti saya bikin lagi tutorialnya, nanti saya praktekkan lagi gimana cara bikinnya, terus harus diapakan si media tanam yang udah dibikinnya, terus komposisinya apa aja. Nanti di video kali ini saya praktekkan cara buatnya. Tapi sebelum itu mau petik-petik dulu beberapa sayuran yang ada di kebun atap rumah ini. Nanti si sayuran yang mau dipetiknya itu saya jadiin contoh buat nyetek juga. Ada kalenero yang anakannya mau dipetik, terus ada terong, ada kacang roai. Terong sebelah sini. Penasaran sama rasa si terong ungu bulat kayak gimana? Tuh, udah cantik, warnanya ungu. Iya, namanya juga terong ungu bulat. Ini penasaran sama rasanya. Buat teman-teman yang mau adopsi bibitnya boleh, stoknya masih ada. Gak tahu ini rasanya seperti apa. Baru pertama kali nanem dan belum tahu rasanya. Lucu ya bentukannya, kecil-kecil. Ada lagi, tapi ini kayaknya udah tua, biarin aja ya, biar nanti bijinya yang diambil kayak ini. Soalnya teman-teman juga ada yang nanyain bijinya ready ngabun belum. Tuh masih unyu-unyu. Mana lagi ya? Oh ini nih, tuh ketutup. Dapat 3 doang dari 2 pohon. Tuh kalau yang ini udah tua, bijinya nanti kita ambil. Nah, ini yang nanyain benih kemangi gaji udah ready ya, udah bisa diorder. Terus bibitnya ada juga, tapi bibitnya nggak terlalu besar, pendek-pendek. Dapat 3. Lanjut ke sebelah sini. Anakan si kalenero. Ini tuh gampang banget nanem kale dari anakan kayak gini. Nggak usah drama kayak nanem kale dari biji disemai. Tapi masih ada teman-teman yang gagal nyeteknya. Cara nanemnya nanti kayak gimana, disimak terus videonya teman-teman ya. Sekarang petik tipis-tipis dulu si kale kerli tuh. Udah rimbun lagi. Ini tuh jenis kalenero yang benihnya itu Indoset. Jadi si kalenya daunnya nggak terlalu besar, tapi dia cepet banget ngeluarin anakan kayak gini. Contohnya di kebun organik Mama Aisyah ada tuh kalenya banyak banget kaleneronya. Lanjut ke sebelah sini. Udah lama ya nggak panen tanaman yang merambat kayak kacang merah ini nih. Kacang panjang hijau udah lama juga nggak nanem. Tuh kacang panjang merah. Semenjak jualan benih
Jadi si tanaman merambatnya lebih sering buat dibikin tua di pohon. Jadi punya stok benih nggak habis-habis gitu teman-teman. Jadi sayang buat dimakan ya. Jadi nanamnya harus banyak mungkin ya. Ini siapa yang udah nanam kacang koro atau kacang roai, tanaman yang buah kacangnya banyak banget, bisa panen berkali-kali. Udah lama nih nggak makan koro muda. Tuh buahnya, ya Allah, koro tuh masih ada karena buahnya warnanya percis kayak daunnya, jadi suka ngumpet-ngumpet nggak kelihatan. Nah, dapat segini masih banyak koro yang masih muda-mudanya. Cuman ada satu tanaman gak makan tempat juga sih teman-teman, cuma dikasih paralon kayak gitu udah. Buat teman-teman yang udah order Kale Purple, ini penampakan bibitnya sudah sebesar ini. Kemungkinan itu 2 minggu lagi insya Allah bisa dikirim. Jadi bertahap ya dikirimnya, yang udah transfer duluan insya Allah dikirim duluan, berurutan dari mulai yang pertama kali transfer. Mungkin ini bibitnya nggak rata semuanya ukurannya sebesar ini, tapi dimulai dikirim dari yang transfer duluan ya. Tuh udah cantik. Nih kapan lagi ada Kale Purple dijual di toko keluarga Asoy? Nggak tahu lagi kapan ini nanti bisa dijual lagi. Stoknya masih ada, kalau teman-teman yang kepengen masih ada sekitar 20 polybag lagi. Buruan teman-teman, jangan sampai nyesal baru lihat videonya ternyata ada Kale Purple di toko keluarga Asoy. Kita simpen si Kale Purple-nya, lanjut kita bikin media tanam sama media semai ala keluarga Asoy. Media tanam ini pernah saya contohin bikinnya di kebun baru. Teman-teman kalau yang udah nonton keluarga Asoy dari episode pertama di kebun baru tahu si tanaman yang ada di kebun baru pas ditanamnya sampai si kebun barunya berubah menjadi rimbun. Nah, media tanamnya seperti apa saya mau kasih tahu lagi, saya bikin lagi tutorialnya. Jadi jangan sampai teman-teman beli bibit terus nanam pakai media tanam yang belum matang. Media tanamnya simple, bahan-bahannya juga gampang buat dicari, tapi mungkin ada di tempat teman-teman yang susah buat beli tanah lembang. Nggak tahu di tempat teman-teman itu tanahnya tanah jenis apa, tapi di beberapa kota susah nyari tanah yang murni. Nah, kira-kira bisa diganti sama apa? Teman-teman disimak tutorialnya, jangan sampai di skip biar nggak gagal paham ya. Media tanam racikan keluarga Asoy, komposisinya ada tanah, ada sekam, ada kohe, sama dolomit. Ini perbandingannya buat sekamnya 1 bagian sekam mentah, buat sekam bakarnya 1 bagian juga. Ini sekam bakarnya 1 bagian, tanah lembang 1 bagian. Banyak teman-teman yang nanyain tanah lembang itu seperti apa. Tanah seperti ini, nggak tahu di tempat teman-teman tanahnya seperti ini apa enggak. Kalau di Bandung terkenalnya ya tanah Lembang, karena emang belinya juga di Lembang. Penampakannya bisa berwarna merah, bisa berwarna hitam seperti ini. Kadang ada yang warnanya hitam banget, pekat banget. Nah, itu katanya yang lebih bagus katanya. Tapi menurut saya ya bagus-bagus aja. Kalau udah diracik lagi, udah ditambahin kompos lagi. Nah, ini tanah, sekam bakar, sekam mentahnya 1 bagian.
tinggal ditambahin dolomit sama kompos. Untuk komposnya sepertiga tuh, sepertiga dari pot kecil ini. Jadi kalau saya bikin media tanam, kompos atau kohenya itu nggak pernah satu bagian. Lanjut, tinggal dikasih dolomit. Untuk kapur dolomitnya secukupnya. Banyak yang bingung juga dolomit itu organik apa bukan. Nah, saya jarang jawab organik apa non organik. Bingung juga, tapi teman-teman yang berkebunnya secara organik juga udah pakai kapur dolomit. Ini diapain lagi? Dicampur sampai rata si media tanamnya. Anggap nih udah rata ya teman-teman dicampurnya. Dan udah kayak gini, disiram pakai air. Disiram sampai airnya keluar lubang bagian bawah pot. Pokoknya disiram sampai jenuh. Habis disiram kayak gini, simpan di tempat yang terkena matahari. Dan setiap pagi wajib disiram si media tanamnya. Insya Allah 2 minggu itu udah bisa dipakai. Contohnya di kebun baru keluarga Soy, itu media tanamnya kayak gini. Dan yang biasa dijual di toko racikannya kayak gini, tapi sayang stoknya habis teman-teman. Ini 2 minggu lagi baru bisa dipakai. Nah, kenapa disiram air? Apakah nutrisinya akan ke bawah hanyut karena disiram air? Enggak kok teman-teman. Ini kalau teman-teman bikin medianya seperti ini, terus teman-teman diamin sampai 2 bulan, ini media tanamnya luar biasa banget. Tapi kan nunggu 2 bulan itu lama, 2 minggu juga udah cukup, udah bisa ditanam. Walaupun hasil pertama kali nanam gak secepat media tanamnya yang disimpan selama 2 bulan. Disimpan maksudnya itu disiram setiap hari selama 2 bulan. Tapi walaupun gak disiram setiap hari juga pun tetap subur. Saya udah pernah nyobain. Tapi kemungkinan yang disiram setiap pagi itu cepet banget buat matangnya. Cepet banget buat suburnya. Nah teman-teman, simple media tanam racikan keluarga Asoy. Ini kenapa videonya dibikin, karena ada teman-teman yang request juga. Walaupun sebenarnya tutorialnya udah pernah dibikin, tapi nggak apa-apa dibikin lagi. Mungkin teman-teman belum nonton. Nah gimana teman-teman, pasti bisa dong bikinnya. Terus gimana bunda, di tempat saya itu nggak ada yang jualan tanah, atau nggak ada yang jualan tanah Lembang. Pakai tanah apa aja bebas teman-teman. Kalaupun nggak ada yang jual tanah, teman-teman bisa beli media tanam instan. Tapi dilihat media tanam instan. Media tanam instan itu ada yang suka kebanyakan sekam bakarnya aja. Nah itu kurang bagus, harus ditambah lagi sama tanah. Jadi teman-teman kalau beli media tanam instan, dilihat lagi komposisi media tanamnya. Dilihat dalamnya seperti apa. Dan itu tetap aja nggak bisa dipakai langsung teman-teman. Harus dibuka dulu, harus disiram kayak gini dulu. Minimal 2 minggu. Insya Allah bisa dipakai media tanam instannya. Jangan lupa ditambahin lagi kohe lagi untuk media tanam instannya, biar media tanam instannya subur. Percis kayak gini pokoknya ya teman-teman yang nggak punya, maksudnya yang di tempatnya nggak ada tanah. Lanjut ke media semai racikan keluarga Asoy. Untuk media semai racikan keluarga Asoy, untuk tanah Lembangnya 1 bagian, kompos atau kohe 1 bagian. Kalau ini pakai kompos Asoy. Untuk sekam bakarnya 3 bagian. Ini baru 1, 2, 3. Untuk kapur dolomitnya secukupnya aja. Dan ini tinggal diaduk sampai rata. Ini anggap udah rata ya teman-teman. Dan tinggal disiram. Percis kayak media tanam yang tadi saya bikin. Ini disiram dan disimpan di tempat yang terkena matahari sama terkena hujan. Minimal 2 minggu udah bisa dipakai. Dan kalau teman-teman pengen hasil semayannya super luar biasa,
tunggu si media semainya sampai berumur 2 bulan. Nah, itu hasil semaiannya luar biasa. Terkadang ini saya pakai buat media tanam juga. Mungkin ada dari teman-teman yang beli bibit kok media tanamnya kayak sekam bakar semua. Itu bukan sekam bakar semua, teman-teman. Itu racikannya kayak gini, percis kayak gini. Jadi itu media semai, tapi saya pakai buat media tanam bibit-bibit tertentu. Kayak bunga telang, saya kirim bibit bunga telang, itu media tanamnya pakai media semai kayak gini. Pasti teman-teman suka heran, apa ini sekam bakar semua? Apa ini sekam mentah semua? Ini campurannya kayak gini ya teman-teman. Jadi bibitnya nggak sekam bakar semua, nggak sekam mentah semua. Ada campuran tanah lembangnya sama komposnya. Nah teman-teman, gimana? Gampang bukan cara membuat media tanam sama media semai? Ini tuh bikinan saya sendiri, racikan sendiri, nggak nyontek dari video orang, berdasarkan pengalaman sendiri. Teman-teman bisa ikutin caranya, simple. Tapi buat nanam kale teman-teman bisa tambahin lagi trichoderma. Kalau saya tambahin humus daun bambu. Nah, buat teman-teman yang udah order kale purple, siapin media tanam terbaiknya. Tuh, cantik. Insya Allah 2 minggu lagi saya mulai kirim, saya mulai paketin. Nah, teman-teman, semoga teman-teman paham tadi yang saya jelasin tutorialnya. Jadi teman-teman yang nanti nanya cara bikin media tanam sama media semai, cukup nanti saya kasih link videonya ya. Dan lanjut, saya mau ngasih tahu cara perbanyak rosemary, cara merawatnya, terus ngasih tahu cara perbanyak poh-pohan. Mau ngeliatin juga ini sorel, mau update si sorel yang 2 minggu baru dipindah tanam. Terus nanti saya mau kasih tahu juga cara setek kale nero yang tadi udah dipetik. Teman-teman disimak terus videonya. Rosemary, tanaman herbal Eropa. Wanginya sangat khas banget, wanginya kuat, aromanya kuat maksudnya. Dan ini kalau dibikin bumbu buat masak enak banget pokoknya. Ini buat masak daging. Petik beberapa rosemary, terus diiris-iris, dicincang-cincang, taburin, itu rasa makanannya luar biasa. Nih banyak teman-teman yang masih gagal nanam rosemary. Katanya susah nanam rosemary. Enggak kok teman-teman, enggak susah. Mungkin belum ketemu aja caranya. Caranya kayak gimana? Nih batang rosemary yang sudah berkayu dipotong. Saya mau jadiin contoh buat nanti nanam. Nanam rosemary itu lumayan cukup lama, tapi lebih lama nanam thyme dibanding rosemary. Ini saya barusan petik satu, tuh sudah berkayu seperti ini. Ntar disimpan dulu. Si rosemary ini banyak yang nanya harus ditanam di tempat seperti apa. Kalau saya ini nanam di atap rumah lantai 3 kebetulan, tapi dikasih paranet, jadi nggak terlalu panas tuh teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman yang dulu-dulu sebelum atap rumahnya dikasih paranet, rosemary ini bisa tumbuh juga di tempat yang panas, full sun sampai sore mataharinya. Sempet nanam rosemary waktu kebun atap rumahnya belum ditutup paranet. Kenapa ditutup paranet? Biar nggak terlalu panas. Apalagi cuacanya ekstrim banget, kadang panas kadang hujan. Ini banyak yang gagal beli bibit di toko keluarga Asoy, pas ditanam lagi si rosemary-nya mati. Sebenarnya rosemary ini kalau kering kayak gini itu bukan mati ya teman-teman, tapi batangnya udah tua, jadi batangnya minta dipangkas. Buat teman-teman yang masih gagal nanam rosemary, bisa dicek lagi, bisa ditonton lagi video episode 46. Cara penanganan bibit waktu dibuka dari paket harus kayak gimana. Ikutin aja caranya teman-teman, insya Allah si rosemary-nya tumbuh.
Ini si rosemary yang tadi udah dipotong batang tuanya. Ini mau ditanam, pretelin beberapa daunnya sampai bentuknya kayak gini. Terus ini tuh simple banget teman-teman, tinggal ditancepin kayak gini. Ini pakai media semai racikan keluarga Asoy yang udah disimpan selama 2 bulanan. Nih buat nanam kale, anakan kale juga kayak gini. Gampang banget. Tadi petik 3, nih 3-3-nya ya. Ditanam. Insya Allah 2 minggu lagi kita lihat perkembangannya. Insya Allah diupdate. Tuh kayak gini, sebenarnya gampang banget cara perbanyak kale, cara perbanyak rosemary. Terus tinggal satu lagi poh-pohan. Kalau poh-pohan ini kebetulan indukannya di toko, nggak apa-apa nih, potek kayak gini. Ini poh-pohan nanti keluar akar-akar mudanya dari, bukan dari bagian kayak tanaman lain, dari sini, dari ketiak-ketiak ini. Enggak, kalau poh-pohan bisa tumbuh akarnya di tengahnya kayak gini. Nih walaupun masih kecil bisa di stek loh. Nanti insya Allah 2 minggu lagi saya update. Ini bagian bawahnya segini dikasih sekam mentah, terus atasnya dikasih racikan media semai ala keluarga Asoy. Ini poh-pohan yang masih bayi tuh, baru 2 hari disetek. Dan teman-teman banyak yang nanyain, nanam poh-pohan itu harus di tempat yang panas kah atau di tempat yang teduh kah? Poh-pohan itu bisa di tempat yang panas, asal teman-teman harus seimbangin sama penyiramannya. Kalau misalkan penyiraman yang gak bagus, poh-pohannya juga gak mau tumbuh bagus. Kalau sayuran berdaun kayak gini, cukup mataharinya dari pagi sampai siang aja udah cukup. Insya Allah tanamannya tumbuh subur. Contohnya kayak si sorel ini nih, baru 2 minggu dipindah tanam. Tuh udah saya pindah tanam lagi ke polybag ukuran diameter 30 cm, nggak terlalu besar. Udah rimbun, udah subur lagi. Dan anakan-anakan red sorel yang masih kecil-kecilnya udah pada tumbuh. Tuh udah keluar tunas lagi yang baru. Malahan yang besar-besarnya udah dipindahin ke tempat pot pembibitan. Tuh si red sorelnya. Nah kalau misalkan teman-teman masih gagal, kenapa sih si red sorelnya kecil, susah banget buat numbuhnya, susah banget buat rimbunnya, coba dilihat lagi pupuknya sama penyiramannya udah bener apa belum. Ini tinggal disiram dan disimpan di tempat yang teduh. Hasil semua stekannya jangan langsung terkena cahaya matahari. Insya Allah 2 minggu lagi diupdate ya teman-teman, si tanamannya, si hasil stekannya nanti tumbuh apa enggak, kita tunggu 2 minggu lagi. Sorel cakep-cakep banget ya. Ini udah mulai dipenuhi lagi tanaman-tanaman lagi. Udah ada min di sebelah sana. Terus kucai beberapa polybag udah direcahin, udah diperbanyak lagi. Terus itu udah nanam lagi kucai-kucai yang baru. Ada selada juga, mungkin di video sebelumnya itu kelihatan ada selada, ada sawi pagoda. Ini baru dipindah tanam. Nah kira-kira di next video mau ngapain ya? Ntar mau bahas ini dulu teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan beli bibit online itu udah saya jelasin di episode 46. Intinya harus disimpan dulu di tempat yang teduh, penyiraman yang gak terlalu banyak, dan media tanamnya dilihat lagi. Jangan sampai teman-teman pakai media tanam yang di episode 46 saya sebutin. Tadi udah saya jelasin cara bikin media tanamnya dan jangka waktunya si media tanamnya baru bisa dipakai itu berapa lama, 2 minggu minimal. Dan untuk bibit teman-teman jangan cepet-cepet buru-buru pengen bibitnya dipindah tanam ke tempat yang lebih besar. Harus menikmati prosesnya dulu, harus sabar ya teman-teman, jangan sampai nanti menyesal belakangan. Pokoknya ditonton lagi episode 46 buat teman-teman yang masih gagal nanam bibit yang beli secara online.
Ikutin tahapan-tahapannya, jangan sampai di skip. Dan catatan buat tanaman kale, daunnya jangan dipotek, biarin aja sejatuhnya aja. Dan untuk red sorrel, kalau misalkan nanti si red sorrelnya habis, rontok semua daunnya, biarin aja. Jangan dipotek, jangan dicomot, jangan dibuang dulu media tanamnya, biarin aja. Biasanya nanti keluar tunas baru. Nah, gimana teman-teman? Semoga teman-teman mengerti cara bikin media tanam racikan keluarga Asoy yang tadi udah saya jelasin. Dan ini penampakan si purple-nya, insya Allah mungkin 2 minggu lagi bisa dikirim. Siapin media tanam terbaiknya, jadi pas si bibit purple-nya datang, si purple-nya bisa cepet-cepet tumbuh subur, bisa cepet-cepet adaptasinya. Nah, gimana teman-teman? Semoga tutorialnya bermanfaat buat teman-teman yang suka berkebun. Dan mungkin di next video kita bahas agak yang lama, agak yang panjang durasinya, soal tanaman-tanaman yang dijual di toko keluarga Asoy, cara penanganannya, cara panennya harus digimanakan supaya nanti keluar lagi cabang baru. Nanti insya Allah dibahas ya, insya Allah di next video. Teman-teman yang mau kasih saran bikin video tentang apa, bisa ya tulis di kolom komentar, nanti insya Allah dibikinin. Kalau teman-teman mau request boleh, Bun, tanaman ini kok susah banget buat tumbuhnya, cara penanganannya kayak gimana, cara panennya kayak gimana, boleh ya teman-teman, ditulis aja di kolom komentar. Nah, kayaknya untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi di next video. Teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.